Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dwiki Andika dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi biologi, yaitu replikasi DNA. Kalian tahu nggak sih apa itu replikasi DNA? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu replikasi DNA. Replikasi DNA adalah proses penggadaan DNA sebagai materi genetik yang penting dalam pembelahan sel, terutama pada fase anafase. Struktur DNA berbentuk double helix dengan dua rantai polimer DNA yang berpasangan secara komplementer, di mana adenin berpasangan dengan timin dan guanin berpasangan dengan sitosin, seperti ini, melalui ikatan hidrogen. Dalam proses replikasi ini, bentuk double helix akan diuraikan dengan bantuan dua protein, yaitu DNA helikase dan single strand DNA binding protein atau SSB. Proses helikase bertugas menghidrolisis ATP untuk memisahkan double helix menjadi dua single strand DNA. SSB kemudian menstabilkan struktur single strand DNA agar tetap lurus, sehingga memudahkan proses replikasi. Ketika sebagian DNA terbuka, proses replikasi bisa dimulai. Struktur yang terbentuk menyerupai garpu dengan dua untaian DNA berorientasi antiparalel. Kompleks enzim dan protein pada titik replikasi ini memulai proses dengan bantuan enzim primase yang membentuk primer RNA pendek sebagai penanda DNA polimerase. DNA polimerase bertugas merangkai mononukleotida membentuk DNA baru. Pada rantai leading strand, DNA disintesis secara kontinu seiring dengan pembukaan double helix. Sedangkan pada lagging strand yang berorientasi sebaliknya, DNA disintesis secara diskontinu membentuk fragmen Okazaki. Pembentukan setiap fragmen Okazaki dimulai dengan primer RNA baru, dan setelah selesai, primer ini akan dihilangkan oleh enzim exonuklease selanjutnya. Fragmen Okazaki disambung oleh RNA ligase menjadi rantai DNA yang utuh. DNA juga memiliki peran penting dalam menentukan sifat genetik setiap individu karena urutan pasangan yang basal yang spesifik. Lain itu, DNA dapat berfungsi sebagai heterokatalitik dalam sintesis molekul lain seperti RNA dan autokatalitik. Dalam proses replikasinya sendiri, terdapat 3 hipotesis replikasi: DNA konservatif, dispersif, dan semi-konservatif. Hipotesis semi-konservatif yang diajukan oleh Watson dan Crick dinyatakan bahwa kedua rantai helix memisahkan diri, lalu setiap rantai menjadi cetakan bagi pasangan barunya. Hipotesis ini didukung oleh eksperimen Michelson dan Stahl menggunakan isotop nitrogen pada bakteri Escherichia coli. Hasil eksperimen mereka menunjukkan bahwa DNA mengikuti pola semi konservatif di mana setiap helix lama berpasangan dengan helix baru, membuktikan bahwa DNA tidak mengalami pemecahan kembali di antara pembelahan sel. Sekian penjelasan dari materi replikasi DNA. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.